Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti, nomor BP 1901021024 dari kelas 3E D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang, akan menjelaskan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang memaparkan materi tentang peran mahasiswa mencegah korupsi. Korupsi artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, atau biasa disebut dengan koruptor. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya, yang merugikan dan dampaknya yang sangat luar biasa. Gerakan anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyeratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan 3 peran unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat memberantas korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu: pertama, lingkungan keluarga; yang kedua, lingkungan kampus; yang ketiga, di masyarakat sekitar; yang keempat, tingkat lokal atau internasional mahasiswa. Pertama, lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan lain sebagainya? Jika ada keluarga kita yang seperti itu, maka hendaklah kita menasihatinya. Yang kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu untuk yang pertama, untuk individu mahasiswa sendiri; yang kedua, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan sebagai dapat mencegah agar dirinya tak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tindak korupsi. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya?
seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Yang keempat, tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seseorang mahasiswa dapat gerak anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya pelaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetisi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik bersifat lokal maupun nasional. Kesimpulan dari materi ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetisi dasar yang dimiliki mereka. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, atau mampu mencegah perbuatan korupsi. Terima kasih. Selanjutnya itu motivasi. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menerangi penjajahan. Sedangkan tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah menerangi korupsi. Sekian dari pembahasan materi saya. Jika ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.